Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adikku para pejuang NIP ya, yang sedang belajar untuk persiapan TKD, SKD, CPNS maupun kedinasan tahun 2023. Jumpa kembali adik-adik sekalian bersama saya ya, Om Alman di channel Sang Tutor. Kembali kita cerita, kita membahas lagi materi-materi untuk persiapan tes nanti di SKD, CPNS maupun kedinasan. Nah, teman-teman, ini pembahasan ya yang ke-22. Ya, yang ke-22 teman-teman. Untuk yang ke-22 ini saya kembali memberikan materi TKP lagi. Ya, jadi kemarin yang 21 dan 20 TKP. Ya, pertama itu kemarin TKP jaring kerja dan sosial budaya. Nah, ini saya kasih materi lagi soal asli tentang TKP. Indikatornya adalah pelayanan publik atau dalam istilahnya adalah tentang hospitality. Oke. Okay? Nah, soal ini merupakan soal asli tahun 2019 dan 2021. Ada 5 soal. Nah, soal TKP yang kemungkinan bentuk ini juga yang muncul nanti di tahun ini. Nah, teman-teman, simak cuplikan soalnya ya, 5 nomor seperti yang lewat berikut ini. Nah, baik. Itu tadi 5 soal asli tahun 2019 dan 2021. Nah, ini tentang pelayanan publik. Baik. Jadi kuncinya untuk mencari poin tertinggi dalam indikator pelayanan publik adalah kalian harus cari jawaban yang betul-betul melayani, membantu orang dengan sebaik-baiknya. Oke? Nah, jadi gini, di soal TKP ini ya, mungkin saja kita akan berbeda jawaban teman-teman. Jadi kalau seandainya jawaban Anda berbeda dengan saya, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, ingat kata kuncinya adalah pelayanan publik, layani orang dengan sebaik-baiknya. Nomor satu, oke. Sepulang sekolah, Tina harus segera menjemput adiknya yang sudah menunggu di sekolahnya. Ketika bergegas menaiki sepeda motor, Tina melihat seorang anak TK yang sedang mondar-mandir di tepi jalan sambil menangis, gitu ya. Sikap Tina adalah apa? Jadi mungkin saja ini adik kecil ini dia mondar-mandirnya di depan sekolahnya mungkin ya. Oke, gitu. Nah, jadi apa yang harusnya Tina lakukan ya saat melihat itu kebetulan juga dia harus jemput adiknya yang sudah menunggu lama gitu ya. Jadi apa kira-kira, jadi intinya adalah harus bantu itu ya, harus bantu, jangan meninggalkan orang seperti itu teman-teman sekalian, harus dibantu. Nah, kita lihat A, menghampiri dan bertanya kepada anak TK tersebut mengapa ia menangis. Ini sudah ada indikator melayani ya. Oke, simpan dulu teman-teman. B, mengantar anak TK itu ke sekolahnya untuk dibantu oleh gurunya. Nah, kita simpan dulu, ini sudah melayani juga ya. C, meninggalkan anak TK itu karena adiknya juga harus segera dijemput. Nah, ini adalah merupakan mungkin kita simpan sebagai poin satu lah gitu ya. Ini adalah merupakan poin satu. Kenapa? Karena sudah tidak ada pelayanan gitu ya. Oke, harus melayani teman-teman. Walaupun Anda sedang sibuk, Anda harus melayani. Baik. Yang D, membujuk anak TK itu untuk tenang dan menanyakan apa yang dia inginkan. Kalau seandainya Anda baca pernyataan bagian D teman-teman dengan bagian E itu hampir sama sebenarnya ya, hampir sama gitu. Jadi ini hanya menghampiri saja kemudian bertanya gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lama bertanya, ingat teman-teman, ingat Anda juga harus buru-buru untuk mengantar adik yang sedang menunggu juga teman-teman begitu ya. Dan saya pikir untuk jawaban A dan B itu ya mungkin poin 2 3 lah teman-teman seperti itu ya. Nah, bisa mungkin ini sebagai
poin 2, ini merupakan poin 3 atau mungkin terbalik gitu ya. Nah sekarang kalau poin 45 saya sih antara B atau error. B, mengantar anak TK itu ke sekolahnya untuk dibantu oleh gurunya. Mungkin ini saat itu dia mandirinya di depan sekolah ya, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, atau ini meminta orang lain yang ada di sekitar lokasi untuk membantu anak itu teman-teman. Kalau saya diberi pilihan, apakah saya harus memberikan kepada orang lain yang belum tentu baik, ya mendingan kita kasih ke gurunya, supaya gurunya yang tangani langsung, supaya Anda juga harus menjemput adik yang sudah menunggu. Jadi mungkin dalam pandangan saya itu poin 1 di sini coy ya. Ini poin 5 di sini ya. Ini poin 5, ini adalah poin 4. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini langsung antar ke gurunya, nanti guru yang urus. Lalu Anda bergegaslah untuk menjemput adiknya yang sudah menunggu juga gitu coy ya. Nah, itu pandangan saya. Kalau Anda mungkin berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, baik, soal berikut nomor 2. Baik, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2 ya, saya kasih lagi tambahan referensi teman-teman bagi kalian yang mau lulus ya. Oke, rahasia kenapa banyak orang gagal saat tes CAT, saya ulangi, banyak orang gagal saat tes CAT atau komputer teman-teman adalah satu saja. Apa itu? Masalah di waktu ya. Masalahnya tidak bisa mengatur waktu saat ujian. Ya, dia terfokus pada satu materi saja. Contohnya begini, dia fokusnya pada TIU saja, lupa yang lain. Oke, tidak bisa membagi waktunya. Oke, kenapa demikian teman-teman? Karena mereka tidak pernah latihan soal, tidak pernah ikut tryout, tidak pernah melatih kemampuan diri sampai di mana. Harus latihan teman-teman supaya tahu. Oh, TIU-nya harus sekian menit, ya gitu. TKP harus sekian menit, gitu. TWK harus sekian menit supaya kalian bisa membagi waktu saat ujian nanti, gitu teman-teman. Jadi saran saya ikuti tryout supaya bisa Anda latihan, Anda tahu bagaimana pembagian waktunya. Nah, kami hadir sejak 2 tahun lalu yang membantu ribuan orang lulus di tes CPNS dan kedinasan, namanya adalah Sobat CPNS, teman-teman. Oke, kami menyediakan paket tryout sebanyak 10 paket tryout dengan plus pembahasannya, baik pembahasan maupun dalam bentuk video atau mungkin pembahasan dalam bentuk tulisan. Nah, teman-teman, yang mau berlangganan ya silakan klik teman-teman link di bawah ya. Anda buat akun ya, kemudian login kembali, lalu Anda bayar ya. Anda bayar langsung otomatis aktif. Nah, ada 10 paket bisa diulang-ulang teman-teman. Nah, ini kalau Anda mau silakan klik link di bawah. Oke, baik gini. Kalau sudah punya akun teman-teman, Anda bisa beli paketnya, ada CPNS, ada P3K, ada kedinasan. Nah, berapa biayanya? Ini sangat murah. 10 paket teman-teman semuanya. Gini, untuk SKD kedinasan itu harganya 99.000 semuanya ya. Ini terdiri dari 10 paket tryout dan juga ada pembahasan. Kemudian paket ini bisa dipakai selama 1 tahun. Ya, artinya tahun depan bisa dipakai lagi teman-teman dan bisa dikerjakan berulang-ulang. Apa artinya? Kalau seandainya pakai 1 sampai 10 selesai, kembali lagi ke paket awal, bisa diulang-ulang teman-teman, gitu ya. Lalu ada ada pembahasan, kemudian ada skor nilainya berapa. Oke, baik. Untuk CPNS ya ada 2 tipe di sini teman-teman, ada yang premium, ada yang platinum. Bedanya apa? Kalau platinum teman-teman pembahasan dalam bentuk video. Oke, nah, bagus sekali Anda gunakan untuk belajar. Nah, contoh gini, kalau Anda sudah punya paket, Anda bisa lihat di sini, paket 1 sampai paket 10 kedinasan ya. Anda bisa pelajari, Anda bisa lihat di sini soalnya sejumlah per paket 110 soal di mana soal-soalnya merupakan kumpulan soal-soal yang sudah kami update dari soal asli atau FR tahun 2019 sampai 2021. Oke, nah ini sampai paket 15 kalau nah gitu. Nah, kalau Anda sudah mau coba-coba kerja teman-teman, ya lihat di sini Anda klik mulai tes, maka muncullah contoh-contoh soalnya ya gitu. Kalau Anda sudah selesai, Anda langsung klik ini ya, kirim jawaban, muncullah skor nilainya berapa. Ya, ini tampilan kalau di handphone teman-teman. Wah, ini ada yang tryout skornya sampai TWK segini, TIU segini, dan ini TKP teman-teman ya.
Di sini poinnya lulus semua ya, passing grade-nya teman-teman. Kalau Anda pakai laptop, maka nilainya nanti mau seperti ini muncul ya dalam bentuk. Nah, kalau Anda mau lihat pembahasan soal teman-teman, langsung klik pembahasan soal, muncullah semua pembahasan soalnya. Nah, jadi sangat bagus teman-teman untuk latihan sebelum ujian nanti. Kalau Anda pakai ini, mudah-mudahan Anda bisa selesaikan dengan baik-baik ya SKD nanti di CAT dengan nilai yang sangat bagus. Nah, teman-teman yang mau berlangganan silahkan klik link di bawah supaya dapat bisa melatih diri. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Baik. Nah, soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Nah, baik teman-teman, masih tentang pelayanan publik. Oke, ada yang tanya sama saya, apakah nanti di ujian itu indikator seperti ini ditampilkan atau tidak? Teman-teman harus ingat bahwa ditampilkan di pojok kiri atas. Oke, ditampilkan teman-teman. Jadi kalau seandainya Anda lihat jejaring kerja, maka cari jawaban yang betul-betul membutuhkan kerjasama. Ingat itu ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini, ya pelayanan publik cari jawaban yang betul-betul melayani dengan sebaik-baiknya, ya gitu. Walaupun Anda sibuk juga dengan urusan Anda, teman-teman. Nomor 2, seorang perempuan tiba-tiba memotong antrian dengan alasan pesawatnya akan segera berangkat saat Yeni sedang mengantri ya pemeriksaan keamanan di bandara. Oke, artinya apa? Yeni ini sudah ngantri tapi ada orang yang serobot gitu. Sementara itu, Yeni juga telah mendengar pengumuman bahwa penerbangannya akan segera berangkat. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh Yeni? Jadi, Yeni juga ingin buru-buru, tapi ada juga orang lain yang mau buru-buru juga, teman-teman. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh Yeni? Kita lihat bagaimana pilihannya. A. Berusaha menahan omelannya sambil melototkan mata kepada perempuan itu. Nah, ya, ingat ya. Ingat, berikan pelayanan kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi jangan sampai Anda jangan sampai Anda melototkan mata. Nah, ini bukan jawaban yang tepat teman-teman sekalian ya gitu. Gitu ya. Dengan tenang meminta perempuan itu kembali ke dalam antrian. Ini bagus, ya tidak seperti yang A harus gitu ya, melotot. Oke, simpan dulu teman-teman ya. C. Membentak perempuan itu sambil lagi teman-teman ya, sambil bergerak mendahulunya kembali. Nah, ada kata membentak teman-teman ya. Jadi saya pikir tidak bagus seperti itu ya. Tidak ada pelayanan yang baik. Oke, salah A, salah C ya. Mungkin ini kita simpan sebagai poin 1 terendah. Ini mungkin poin 2 ya gitu. Oke. D. Meminta bantuan kepada petugas untuk menangani perilaku perempuan itu. Nah, bisa jadi teman-teman, mungkin ini poin 3, poin 4 di sini ya. Atau E, simpan dulu ya, sambil tersenyum memberitahukan bahwa ia juga mengalami kondisi yang sama. Nah, gitu. Jadi Anda buru-buru, jadi Anda walaupun Anda tolak tapi bicara baik-baik teman-teman. Jangan sambil bentak-bentak, coy. Nah, jadi kalau dalam pandangan saya ya saya simpan ini mungkin ya ini bisa kita simpan poin 3 ya. Oke, ini mungkin poin 4. Nah, ini poin 5 teman-teman. Itu kalau dalam pandangan saya. Sambil tersenyum, memberitahukan bahwa saya juga buru-buru ya gitu. Oke, pelan-pelan coy. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 3. Baik, soal berikut nomor 3. Oke, masih tentang pelayanan publik. Dewi ya sedang mempersiapkan siswa di sekolahnya untuk mengikuti lomba drum band. Oke. Mungkin dia sebagai ketua lah gitu ya. Karena waktu pertandingan sudah mendesak, ia melakukan latihan di aula sekolah pada waktu jam belajar. Guru-guru dan siswa di kelas yang berada dekat aula ya memprotes Dewi ya. Dwi ya, oke. Karena berisik. Nah, apa yang akan dilakukan Dwi? Gitu coy. Ya. Nah, apakah dia menolak atau menerima teguran itu? Nah, jadi harus berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. A. Melaporkan keluhan itu kepada kepala sekolah untuk dicarikan solusi yang terbaik. Nah, ini bagus ya, bagus juga teman-teman. B. Menerima teguran dan berupaya, ya ini saya tegas berupaya mengurangi suara berisik. Nah, dari instrumen musik ya ini bagus, sudah ada apa namanya mau merubah ya, mau menerima teguran dan melakukannya itu ya.
C. Memahami dan mendengarkan dengan saksama keluhan yang dialami para guru-guru. Ini hanya memahami saja ya dan mendengarkan. Artinya tidak ada tindakan yang ia lakukan. Sepertinya B, dan berupaya mengurangi gitu ya. D. Menerima dengan lapang hati teguran yang diberikan oleh para guru dan siswa. Apa bedanya C sama D, teman-teman? Ya, ini sama saja gitu ya. Hanya menerima saja ya. Tidak ada tindakan yang ia lakukan. E. Mengabaikan keluhan yang dikemukakan para guru dan siswa karena waktunya sudah mendesak. Nah, ini salah, teman-teman. Ini satu, ini poinnya ya. Nah, antara jawabannya A atau B, teman-teman. Kalau saya sih yang paling tinggi adalah poinnya di sini, 5 ya. Oke. Menerima teguran dan berupaya mengurangi suara berisik dari instrumen musik. Anda ditegur, ya Anda harus ya lakukan sesuatu supaya tidak mengganggu orang lain dan juga latihan Anda tetap jalan. Nah, itu untuk soal nomor 3, poinnya adalah 5 di B. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal berikut nomor 4. Baik, soal nomor 4. Sebagai ketua kelas, saat Tirsa membacakan tugas dari guru, ada temannya yang datang terlambat karena berlatih untuk persiapan lomba dan memaksa untuk dibacakan ulang tugas tersebut. Nah, ya. Saat itu jam pelajaran pertama sudah berakhir dan guru berikutnya sudah akan masuk. Apa yang perlu dilakukan Tirsa? Jadi, teman-teman, narasinya adalah Tirsa sudah membacakan tugas dari guru tapi ada yang terlambat masuk dan minta dibacakan ulang. Apakah ditolak atau diterima? Kita baca, teman-teman, pilihannya. A. Memarahinya karena sudah datang terlambat di kelas. Tidak boleh marah-marah. Berikan pelayanan yang terbaik. Oke, ingat, salah untuk A. B. Memintanya untuk mengikuti saja dulu proses yang sedang berjalan. Oke, kita simpan dulu, teman-teman. Ini sudah ada sedikit melayani ya. Tapi hanya meminta saja gitu. Selanjutnya apa? Tidak tahu gitu ya. C. Mengatakan baik-baik kepadanya bahwa tugas nanti akan dibacakan ulang untuknya. Ini bagus, artinya selesai semuanya baru dia dibacakan ulang khusus untuk dia, teman-teman ya, dengan baik-baik. Oke, bagus. D. Memberi penjelasan agar ia bersedia mengerti dan mau bersabar. Nah, ya ini sebenarnya hampir sama sih dengan B dan D ya. Ini teman-teman mungkin poin 1 ya. Ini mungkin poin 2, ini poin 3 ya. Menyarankan untuk duduk di sebelah teman yang sudah menulis dengan lengkap. Nah, jadi poin 4, 5 itu ada di C atau E, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi untuk ini yang E, teman-teman, saya simpan sebagai poin ini ya. Apa artinya? Bahwa ini menyarankan untuk duduk, nanti orang lain yang bantu gitu ya. Dia lihat punya teman. Sedangkan untuk yang C, teman-teman, poin 5, kenapa saya simpan poin 5? Karena dia si Tirsa sendiri yang lakukan itu nanti. Tapi setelah selesai jam pelajaran. Ya, itulah poin 5 untuk di C. Nah, mungkin teman-teman punya jawaban berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Soal berikut, teman-teman, nomor 5. Baik, soal nomor 5 ya. Nomor 5. Oke. Amin berusaha keras menyusun program kerja yang memungkinkan adanya peningkatan layanan dengan biaya yang sangat efisien. Saat Amin mempresentasikan rencana kerja di rapat tahunan, atasan Amin mempertanyakan efektivitasnya dan meragukan apakah program itu dapat dilaksanakan. Reaksi Amin adalah apa? Bagaimana seorang bawahan ya menjelaskan kepada atasannya. Itu bagian dari pelayanan kepada atasan. Oke, yang mana kira-kira reaksi Amin atas apa yang ditanyakan oleh atasan itu? A. Memikirkan jawaban yang bisa ia berikan untuk mengurangi keraguan terhadap usulan yang disampaikan. Memikirkan jawaban. Ini masih mikir-mikir, teman-teman, jawabannya apa kira-kira ya. Nah, saya pikir ini kurang bagus poinnya, teman-teman. Oke. B. Merasa yakin dengan rencana kerjanya, ya, merasa yakin ya dengan rencana kerjanya sehingga ia tidak perlu memperhatikan ini ya, yang tidak perlu memperhatikan pertanyaan yang diajukan atasan. Teman-teman, salah ya. Ini salah, teman-teman, karena dia tidak perlu memperhatikan katanya gitu. C. Mendengarkan keberatan atasan dengan sebaik-baiknya dan memastikan hal-hal apa saja yang mempengaruhinya. Nah, ini bagus ya. Oke. Memperhatikan apa yang menjadi keberatan atasan terhadap usulannya dan mencari cara untuk mengantisipasinya. Ini bagus sekali.
Menyampaikan argumentasi yang kuat tentang usulannya dan memberikan kesempatan pada atasan untuk bertanya. Nah, ya, yang mana yang paling tepat jawabannya teman-teman kira-kira. Jadi gini, ini kan atasan Amin ya telah mempertanyakan bagaimana efektivitasnya dan melakukan itu. Nah, jadi apa yang harus ia lakukan teman-teman? Nah, ya, ya, kalian harus ya saya sudah AB ini ya, AB sudah ini ya, sudah saya silang. Nah, gini teman-teman, masalah keraguan ya, keraguan atasan ya kita harus meyakinkan dengan argumentasi yang sangat bagus supaya dia paham, supaya atasannya paham ya dan yakin dengan apa yang kita lakukan nanti. Jadi untuk 45 teman-teman antara D atau E. Nah, jadi saya pilihnya gini teman-teman, saya pilih bisa ini ya 5 di sini ini 4 atau mungkin kalian bisa tukar, silakan. Menyampaikan argumentasi yang kuat. Kenapa harus seperti itu? Karena si atasan masih ragu. Jadi Anda harus menyampaikan argumentasi yang kuat tentang usulannya dan memberikan kesempatan kepada atasan untuk bertanya lagi, teman-teman. Gitu. Oke, nah mungkin teman-teman punya jawaban berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, ini soal terakhir ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, teman-teman. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.